Saya akan menjelaskan yang sini. Mohon nanti akan kalian agak sedikit perhatian sama materi yang satu ini gitu ya. Oke. Oke, baik. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini bahwa ini adalah tabel transformasi Laplace. Kalau di sistem kendali gitu ya, kita tuh ada yang namanya domain T atau domain waktu. Ini disebut dengan domain waktu. Nah, ini disebut dengan domain S. Nah, biasanya dari transformasi Laplace seperti itu. Nah, biasanya kita ini akan mengubah dari domain waktu ke domain S atau sebaliknya dari domain S ke domain T, seperti itu. Jadi perubahannya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti akan kalian temukan yang seperti ini, ya misalnya UT, maka transformasi Laplace-nya akan berbentuk seper S. Ya. Nah, kalau misalnya kalian akan menemukan bentuknya T seperti ini, nanti transformasinya langsung saja bentuknya seperti ini. Terus demikian ya, kalau misalnya menemukan yang berbentuk seperti ini, maka bentuk S-nya akan berbentuk 1 per S plus 2. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut lagi, kita langsung ke ini sifat transformasi Laplace. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di bagian contoh soal saja. Nah, transformasi Laplace ini harusnya sudah kalian pelajarin di matematika teknik ya. Seperti itu. Jadi lambang dari transformasi Laplace itu adalah ini. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya si bentuk S ini tadi dia akan berubah menjadi bentuk waktu atau bentuk T. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang yang contoh soal nomor 1, tentukan transformasi Laplace dari Fs kalau diketahui Ft-nya itu sama dengan 2e pangkat min 2t. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita membuat Laplace-nya dulu. Nah, seperti ini. Yang di bagian ini kan yang bakal kita cari. Nah, kira-kira bagaimana? Ya langsung saja kita samakan seperti yang di tabel ini tadi. Nah, kalau kalian lihat di sini kan E pangkat min AT itu sama dengan 1 per S plus A. E pangkat min AT. Kita langsung saja. Jadi E pangkat min AT itu sama dengan 1 per S plus A. Jadi di sini kalau misalnya ada seperti ini, ya, ada yang seperti ini, maka langsung saja 2E pangkat min 2T itu sama dengan 2. Nah, dari mana 2 yang di sini adalah yang di sini. 2 yang ini adalah 2 yang di depan E. Ini kenapa 1? Karena di depan E-nya tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa kan sebenarnya di sini 1, cuman nggak ditulis itu, ya. Nah, kemudian tetap tulis S plus berapa nilai A-nya? 2. Bagaimana kalau misalnya contoh yang lain, misalnya 5E pangkat min 7T. Itu berarti 5 per S plus 7. Seperti itu. Ada lagi misalnya 6E pangkat 8T. Itu berarti berapa? 6 per S plus 8. Itu ya. Kira-kira seperti itu untuk contohnya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, tadi untuk soal yang nomor 1 udah selesai. Sekarang soal yang nomor 2. Di sini kalian lihat bisa T. Nah, perubahannya bagaimana kalau T? 1 per S pangkat 2. Berarti di sini kita tulis dulu Laplace-nya. Nah, ini bentuk Laplace-nya. Yang akan kita cari itu adalah di bagian yang dalam sini. Di bagian dalam ini. Nah, gitu. Kita ketahui bahwa T tadi adalah 1 per S kuadrat. Gitu kan? Nah, kalau E pangkat min
3E pangkat min 2T itu kan berarti 3 per S plus 2. Ya udah, berarti 1 per S pangkat 2 min 3 per S plus 2. Sudah, dilanjutkan saja. Kita samakan penyebut, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, misalnya kita mau membuktikan yang ini. Nah, silakan, boleh saja dibuktikan dengan menggunakan transformasi Laplace seperti itu. Itu ya. Nanti kalau yang ini silakan dicari sendiri bagaimana cara mencarinya sehingga didapat hasil akhirnya seperti ini. Boleh, nanti kalian silakan mencari sendiri jawabannya. Nah, kemudian untuk matematika dasarnya dari sistem kendali yang pertama itu ada yang namanya solusi persamaan diferensial. Nah, ini bentuk persamaan diferensial. Ini orde 2 ya, tertingginya orde 2. D pangkat 2 YT per DT kuadrat. Ini orde 2, ini orde 1, ini orde 0. Nah, gitu. Nah, katanya dari persamaan diferensial ini kita harus ubah menjadi bentuk transformasi Laplace. Jadi di sini bentuk T diubah menjadi bentuk S. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Satu-satu kita ngerjainnya. Yang pertama yang ini dulu. Nah, berarti langsung saja ini berdasarkan sifat transformasi Laplace yang ada di tabel kedua tadi di atas. Jadi kita turutin aja seperti ini. Ini adalah orde kedua, orde tertingginya gitu ya. Ya, ikutin aja berapanya. Gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya yang untuk yang orde 2, nah seperti ini. Ini orde 1, berarti langsung saja ditulis seperti ini. Jangan lupa angkat di depannya itu ditulis juga. Kemudian kalau misalnya 2 YT ya langsung aja 2 Y besar S. Kemudian kalau U saja berarti tinggal U S saja. Oke. Itu ya. Nah, kalau misalnya mau lihat perubahannya tuh yang ini di sini nih. Sifat transformasi Laplace. Nah, lihat yang di bagian ini. Ini kan. Ini jangan bingung ya. Ini FT itu sama aja kalau misalnya ada tulisan D per DT YT itu sama saja. Jangan bingung sama notasi. Gitu. Ini untuk yang orde 1, ini untuk yang orde 2. Gitu ya. Ini untuk yang orde 0. Kalau untuk yang lebih tinggi lagi ordenya di lebih dari 2 pakai yang ini. Jadi disesuaikan saja. Misalnya dia pakai orde 3. Misalnya tuh kan berarti kan Laplace D pangkat 3 per DT FT itu sama dengan berarti S pangkat 3 Fs min S pangkat 2 F0 min S pangkat 1, nggak usah ditulis, D per DT F0 ya, dikurangi ini udah pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, berarti tinggal di pangkat 0, berarti tinggal D per DT F0. Itu untuk kalau untuk pangkat 3 ya. Oke, lanjut lagi ke contohnya. Sehingga nanti kalau sudah didapat bentuk T ke bentuk S-nya, kita tinggal menyamakan atau mengeluarkan YS-nya dengan syarat-syarat awal adalah 0. Kalau syarat awal adalah 0, itu berarti yang YS ya, yang ini dan juga Y0 berarti yang ini itu sama dengan 0 gitu. Oke, kita masukkan lagi. Kalau yang ini bernilai 0 gitu ya, yang ini juga bernilai 0 gitu. Sorry, yang bernilai 0 itu hanya Y yang di dalam kurung.
Nah, hanya yang di dalam kurung. Berarti di sini 0, di sini 0. Berarti hanya tinggal bagian S kuadrat YS. Yang ini juga ini bernilai 0, berarti tinggal 3S YS. Gitu ya. Ditambah 2 sama dengan US. Sama kan persamaannya. Yang ini sama dengan yang ini. Cuman ini bedanya bentuk T, ini sudah bentuk S. Oke, tinggal di yang pangkat 2 itu dikeluarin, jadilah seperti ini tuh. Kemudian ada lagi contoh soal yang lain, tentukan transformasi Laplace dan fungsi alih dari persamaan diferensial berikut. Nah, ini persamaan diferensial yang order 3. Berarti di sini dari T kita ubah ke S, dari PD itu kita ubah dulu ke transformasi Laplace. Seperti saya bilang tadi, kondisi awal atau syarat-syarat awal sama dengan 0. Berarti yang ini 0, yang ini 0, yang ini 0. Gitu, ya. Nah, sama seperti yang di atas tadi, cara-caranya, maka dia akan menjadi seperti ini. Sehingga nanti semua YS itu dikeluarkan, sehingga S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat min 4S plus 5 itu sama dengan US. Nah, berarti fungsi alih atau transfer functionnya adalah YS per US. Ya, ini tinggal dibikin bentuk pecahan saja gitu kan, sama. Ini U-nya kan 1 di depan sini. Gitu. Fungsi alih itu adalah perbandingan antara output dan input. Itu berarti US-nya berapa? 1 per S pangkat 3 plus 2S kuadrat min 4S plus 5. Apa itu fungsi alih? Nah, nanti akan kita pelajarin di bagian blok diagram. Seperti itu. Kalian cukup mengikuti yang ini aja dulu. Jadi di suatu sistem kendali itu kan ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Ya kan? Ada input, ada proses, ada output. Nah, gitu kan. Nah, kita jadiin blok diagramnya seperti ini. Misalnya inputnya adalah notasinya dengan US, outputnya notasinya adalah YS. Nah, bagaimana sih input ini diproses sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan output? Ya, sama aja kalau kayak misalnya kalian pernah bikin di Tinkercad kemarin, kalau inputnya ini kan misalnya saklar. Ya kan? Saklar lampu lah. Ya, bagaimana sih dia diproses gitu kan, ya kita tekan dulu saklarnya on misalnya, ya diproses setelah sedemikian rupa maka hasilnya lampunya nyala. Atau saklar on misalnya, bagaimana diproses sedemikian rupa di sini maka si kipas angin misalnya nyala. Nah, yang namanya fungsi alih itu adalah perbandingan keluaran terhadap inputnya. Itulah yang dinamakan dengan fungsi alih. Gitu. Nah, kemudian tadi kita sudah mencoba cari untuk yang bentuk T ke bentuk S. Gitu ya, dari persamaan diferensial ke transformasi Laplace. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk dari S ke T. Jadi di sini ada yang namanya fungsi alih. Nah, fungsi alih ini dalam bentuk S. Ya. Fungsi alih ini dalam bentuk S nanti akan kita ubah ke dalam bentuk transformasi Laplace. Akan kita ubah dalam bentuk inverse transformasi Laplace. Dalam bentuk T. Kan kalau transformasi Laplace itu bentuknya S. Kalau inverse-nya transformasi Laplace itu bentuk T. Oke. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa ada suatu persamaan fungsi alih yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini di bagian pembilang dan penyebut. Di bagian penyebutnya ada 2 kan? Ada S plus 1 dan S plus 2. Kita pisahkan nih. Gitu ya, bagian penyebutnya. Berarti tinggal ada
bagian A, di sini ada bagian B. Bagaimana kalau misalnya ada 3, misalnya di sini ada S plus 3 misalnya, berarti A, B plus C. Kira-kira seperti itu. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengetahui dulu berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, berapa nilai A dan berapa nilai B, seperti itu. Oke, nilai A kita tulis lagi soalnya yang tadi, kita tulis yang ini ya. S sama dengan min 1 itu karena di bagian bawah ini. Kan yang di bagian penyebut A-nya kan S plus 1, sehingga S sama dengan min 1. Udah kita masukin nilai S-nya. Ya, kita masukin nilai S. S pangkat 3 kan min 1. S pangkat 2 kan 1, berarti tinggal 5. Udah, S kan 1. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan 2. Selanjutnya untuk nilai B ya, kita tulis lagi ulang. Ini bagian pembilangnya per S plus 1. Nah, S-nya itu sama dengan min 2 karena yang di bagian bawah ini adalah S plus 2, berarti S sama dengan min 2. Udah kita masukin S pangkat 3 berapa sih? Min 2 pangkat 3 berapa? Min 8. Kita masukin aja, kita kaliin min 2 kuadrat itu berarti 2 kali 5 10. Jadi sehingga didapat nilai B itu sama dengan 9. Udah didapat nilai A dan B, tinggal kita masukkan saja angkanya. Ini kan yang awal tadi nih. Ini yang awal tadi. Sehingga nilai A-nya sudah didapat, nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 9. Udah didapat yang ini. Tapi ini masih dalam bentuk S. Kita harus mengubahnya dalam bentuk T. Nah, berarti kan dibalik lagi. Ingat yang tadi itu E pangkat min AT itu sama dengan 1 per S plus A. Gitu kan, sama nih, perhatiin ya. Ada 2 per S plus 1. Itu berarti 2E pangkat min berapa? 2E pangkat min T. Ya kan? Karena A-nya di sini bernilai 1. Yang ini A, yang ini yang 2-nya di depan E. Gitu kan? Jadi yang ini tadi yang 2 per S plus 1 itu adalah yang ini. Sedangkan 9 per S plus 2 itu adalah 9E pangkat min 2T. Sehingga yang bagian ini 9 per S pangkat min 2T adalah ini. Nah, didapatlah ini adalah inverse transformasi Laplace. Jadi dari bentuk S ke bentuk T, dari fungsi alih ke inverse transformasi Laplace. Nah, ada lagi contoh misalnya yang kayak gini. Nah, ini kata saya tadi kan ada 3 di sini ya. Ada S, S plus 2 dan S plus 1. Nah, kita jadikan berarti ada 3A, B, C. Nah, sama kayak tadi. Kenapa S-nya 0? Karena di bagian penyebut A-nya tidak ada apa-apa, hanya ada S berarti 0. Kenapa B-nya S min 1? Karena di bagian S plus, kalau yang ini berarti dia ngelihatnya yang di sini. Nah, gitu. Jadi nanti akan didapat untuk inverse-nya ya, transformasi Laplace-nya adalah seperti ini. Ini menggunakan tabel kebenaran yang di atas. Transformasi Laplace yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Gitu ya. Oke, baik, saya rasa untuk yang soal yang kali ini saya rasa cukup. Nanti akan silakan kalian kerjakan, ada tugas untuk lebih memahami materi tentang transformasi Laplace yang ini. Gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan nanti
Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.